Oke, sebelumnya kita doa dulu yuk. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur ya Tuhan. Sekarang kami ingin melanjutkan sesi berikutnya. Kami ingin belajar ya Tuhan cara mengoperasikan Master ya Tuhan. Nah Tuhan kiranya tolong pimpin jalannya latihan ini Tuhan, supaya Tuhan kami bisa semakin diperlengkapi ya Tuhan untuk bisa mengoperasikan ya Tuhan aplikasi yang ada ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Nama Tuhan Yesus yang berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, coba di share screen dulu. Nah, ini biasa bikin clip new, kita dari awal lagi. Terusnya aspek rasionya ini seperti biasa 16:9, terusnya di next. Nah, habis itu pertama itu kan kita kan videonya ini kan kita udah misalkan kita anggap ini udah pakai green screen ya. Kita untuk sementara ini pakai yang gambar ini, kita bikin backgroundnya dulu seperti biasa, seperti yang kemarin-kemarin di image. Terus terserah mau pilih apa. Kita anggap ini lagi pakai green screen. Terus pilih yang ada. Kalau udah, klik silang. Nah, udah begini ya kakak. Kita klik layer. Lapisan. Ya, lapisan bahasa Inggrisnya ya. Bahasa Indonesia-nya. Lapisan, habis itu media. Kita pilih videonya dulu tuh yang kemarin. Yaitu ada di WhatsApp video. Oh, ini biasa di dokumen ya. Ya, WhatsApp dokumen kemarin foldernya ada nggak? Kan di sini. Ini. Nah. Terus pilih videonya. Udah ketemu semua kakak videonya semuanya? Sudah. Oke. Lanjut. Ini biar kita mempermudah, di pinch dulu nih di apa ya istilahnya tuh, di zoom out dulu nih. Biar gampang. Semua dulu. Nah, ini seperti biasa backgroundnya ini kita panjangin sesuai sama videonya. Ini berarti videonya video Amos ya? Ya, benar. Yang Besar Anugerahmu ya, oke. Ya. Kita ini, tapi karena ini videonya kepanjangan, kita zoom out lagi. Emang ini kepanjangan banget sih. Pantesan. Gimana sih Amos? Maaf. Nah, ini karena videonya kepanjangan, ya ini yang videonya itu kita klik lagi nih, tap sampai warna kuning, di trim lagi, kita kecilin. Kita nggak perlu panjang-panjang lah. Sampai berapa nih? Sampai berapa panjangnya? Yang 40 detik boleh, 40 detik. Nah, itu kalau udah gitu kita zoom in lagi. Keren ya, ada titik-titiknya ya, jadi kelihatan ya. Terusnya udah begini. Tunggu Mos, pelan-pelan Mos. Oh ya. Lu mau gimana? Makanya Oh iya. Tadi cara zoom in zoom outnya gimana Mos? Zoom in zoom outnya itu kita pakai kayak ini istilahnya tuh kayak kita di galeri, kita mau ngezoom in gambar tuh kan, kita pengen lihat yang lebih gede, kita gedein gitu, kayak di pinch, bahasanya pinch apa sih itu, dicubit. Ya, dicubit. Coba tunjukin ke kamera Mos, jari lu gimana Mos waktu dilayarin. Kelihatan nggak nih? Ini di zoom gitu. Oke. Coba kalau nggak pakai handphonenya Mos, di jarinya aja yang ditunjukin ke kamera Mos. Nah, itu kalau gini, kalau misalkan itu. Nah, jadi yang titik-titik ini jarinya Amos kakak, jadi dilebarin, dikecilin gitu ya. Ya, jadi ini misalkan itu, jadi kita bisa lihat, oh ini biasanya itu kalau kita lagi ngedit tuh semuanya full begini nih. Kita mau ngegeser kanan kiri kan jauh.
Jadi lebih kalau pakai Zoom gini kan jadinya gampang ya. Ini buat dasarnya dulu nih kakak-kakak. Nah, oke, udah dimengerti semuanya? Belum. Aku yang nge-zoomin tadi. Ah, Ya, dipencet yang di lapisan, yang di videonya Amos kan? Ya, Terus tampil warna kuning. Ya enggak? ya kayak begini Tan. Mm. Bentar. Sabar. Ye. Terus habis itu Sek. kan kalau aku pencet yang itunya tuh, yang anak panah itu tuh, yang di pojokan kanan kiri atas itu tuh, itu kan bukan ya berarti? kalau itu videonya Mbak, videonya jadi besar kecil. Nah, itu kalau anak panah itu. Yang Amos mau videonya mau diapain, Mos? Untuk yang itu tadi aku apa namanya nginiin supaya gimana apa namanya dipotong kanan kiri itu panjang waktunya itu trim Oh, durasi. Nah kan kayak gitu tuh Tan. oh. Yang tadi aku Durasinya di mana itu? durasinya Hmm. durasinya itu kan posisinya kuning begini nih Tan. Kan nih sebentar aku nyesuaiin nih biar kayak Tante Tati. Kan posisinya kuning begini. Ya, betul ya. Nah, terus Tante Tati ini apa pakai jarinya terusnya di zoom out gitu nih, lihat kan ada titik 2 gini. Nah, itu ditarik begini, dimasuk ke dalam, jadi kan agak begitu tuh kan. Nah, pertanyaan gue, Mos, itu kan yang si video, oke stop dulu. Nah, video itu yang sekarang tampil ya, yang kuning ya, itu durasinya berarti kepotong. Ya, kepotong, benar. Kalau misalnya kita cuma geser yang dari sisi titik 4 sebelah kanan ke kiri, bisa nggak? Titik 4 sebelah kanan ke kiri. Itu kan berarti durasinya juga akan berkurang kan? Iya, benar. Bisa gitu nggak? Bisa sih. Kalau gitu bisa nggak, Mbak? Kita coba aku pangkas dulu ya. Berarti dipangkas dulu kan ya? Ya, dipangkas. Pangkas kanan kan ya? Iya. Nah, terus kalau udah itu baru dipencet yang di garis ini, yang vertikal itu. Ya kan ada titik 4 tuh, yang warna kuning. Coba digeser ke kiri, itu nanti dia durasinya akan memanjang ya? Iya, akan memanjang atau mengecil. Oke. Kayak biasanya Bu Tati pencet agak lama terus geser ke kiri gitu. Iya. Kayak sing Bu Tati gawe biasa kuwi. Oke. Wes. Oke. Oke ya, semuanya oke. Nah, kita geser lagi ke pojok kiri nih, kita geser biasa setek sampai paling kiri. Kalau udah, kita klik audio tuh sebelah kanan atas tuh yang gambar merah itu tuh, nih ada yang ini nih. Nah, ini audio, kita klik. Tampilannya nanti begini nih, kakak. Udah sampai sini? Ya. Oke. Udah sampai sini, kita cari apa namanya audio yang besar anugerahmu. Itu ada di, karena tadi kan ininya di WhatsApp ya, itu aku ngirimnya dokumen, jadi kita carinya yang kiri ini, geser ke bawah, paling bawah digeser, sampai ada tulisan folder di bawah tuh kakak. Ya, folder ini ya. Kalau udah dipencet. Wah, siapa tuh udah ada lagunya tuh. Terusnya kalau ada udah tulisannya ini besar anugerahmu. Oh, udah ada Tan? Ada tulisannya. Oh iya, kalau udah ada bisa langsung ditambah tuh, klik tambah. Berarti udah duluan karena tadi. Terus habis itu bis klik folder ini, terusnya ke yang tengah ini. Sebentar, nah, yang tengah ini yang ada jarinya itu digeser paling bawah karena dia foldernya WhatsApp dokumen. Itu diseret ke bawah, paling bawah, seret. Mentok nih. Nah, kode mentok cari tulisannya WhatsApp dokumen. Yang ini. Udah ketemu semua kakak?
Nyelip di mana tuh hilang? Yang ini folder dulu sebelah kiri diklik, habis sudah diklik, yang sini yang tengah dikit nih, itu digeser paling bawah, set, sampai ada tulisan WhatsApp dokumen. Itu kalau udah diklik, pencet, nah itu ada lagu Besar Anugerah nih. Nah, ini kita klik tambah, kita pencet tambah. Nah, ini lagunya udah masuk ke projectnya nih, kakak, udah masuk ke lembaran bawahnya nih. Ini kalau udah di close, yang ini tanda silang di close. Nah, kan kalau udah gini, ini udah masuk ke dalam project nih, kakak. Nah, udah begini semua? Ada kendala? Oke, oke semua berarti nih. Oke, kalau udah oke semua, aku lanjut ya. Minta tadi insert musiknya dari mana ininya? Tombolnya? Awalnya Kangga? Untuk insert yang musik, oh audio ya? Ya, audio tuh ini. Klik. Terus yang sebelah kiri geser. Folder. Terus ini tengahnya geser WhatsApp audio. Atau misalkan kalau misalkan kita udah ada audio apa, itu ntar bisa cari di situ. WhatsApp dokumen, terus ya itu yang tadi ya klik tambah tuh. Nah, ini udah kayak gini. Kalau udah begini, kakak-kakak, kita coba play dulu nih. Kan nggak sinkron tuh kan? Sama sekali nggak sinkron. Lagunya di mana, orang nyanyinya masih berantakan, masih belum sinkron sama sekali. Coba audio handphonenya digedein, Mas. Coba sebentar ya. Bisa apa enggak? Nah, audio handphone aja kan, itu kan suaranya kan akan keluar kan. Iya. Nah. Dengeran nggak tuh Kak? Suaranya? Dengeran. Oke. Nah, karena ini masih belum sinkron. Caranya tuh kita begini dulu, Kakak. Kan biasanya kalau rekaman video itu kan kita baru pencet play itu kan tangan masih ada tangan tuh kan, masih ada tangan ngambil atau enggak apa, tangan habis pencet tombol rekam. Nah, itu kita potong dulu tuh, kita trim bahasa Inggrisnya. Itunya potong, kita klik videonya tuh warna kuning yang ini, itu diklik. Terusnya kita iniin yang titik 4 tuh yang pojokan kuning yang pas di garis itu dipencet, terusnya digeser ke kanan beberapa gitu, geser ke kanan, mesti dipasin sesuai sama itunya. Nah, kan posisinya ntar begini nih kakak-kakak. Jadi dia tiba-tiba berubah di bawah. Gimana nih semuanya? Bener nggak begini nih? Begini ya? Oke. Kalau udah gini, kita geser ke kiri lagi nih. Ininya apa? Gesernya itu yang dipencetnya bukan yang di titik 4 tadi, tapi agak ke tengah dikit di videonya pisan. Di sininya. Nah,
Oh sebentar. Ininya jangan sampai warna kuning. Kita mesti klik di luar dulu di sini misalkan. Nah, jadinya warna kuningnya hilang. Oke kakak. Aku nggak masih di tengah tuh. Gimana itu? Masih di tengah. Hmm. Iya. Tapi warna kuningnya udah nggak ada kan, Tan? Enggak. Ya, ini juga aku masih belum sampai situ soalnya. Nih, kalau mindahinnya caranya itu kita tekan yang lama tuh yang di videonya, tekan lama tek. Terus geser ke kiri. Nah, kayak gitu. Jadi sama semua tuh. Nggak ada yang nyolong sebentar di kiri itu kan. Oke, semua. Belum di bawah, masih di tengah. Jadi oh, masih di bawah. Videonya masih di tengah. Masih di bawah ya. Maaf ya. Jadinya masih di tengah itu foto ininya si Amos. Itu kok bisa ke bawah itu kemana itu lewatnya? Oh ini sebentar. Aku kembaliin dulu. Balik. Ah, posisinya kan gini tadi. Ada beberapa yang posisinya masih udah begini, ada yang posisinya masih di atas. Itu sebenarnya nggak terlalu masalah. Nggak terlalu inilah. Kalau misalkan posisinya ada yang begini, yang audionya tiba-tiba di tengah, itu gampang. Itu yang audio ini yang tengah, yang biru, yang hijau ini, hijau apa, atau biru ini. Jadi tekan yang lama aja, tekan lama, geser ke kanan dikit aja, dikit segini misalkan. Nah kan jadi dia yang ini agak belakangan. Itu lepas. Oh gitu. Maksudnya nggak ngaruh ya posisi videonya Amos itu di atas atau di tengah itu nggak ngaruh itunya ya? Iya, nggak terlalu berpengaruh, Tan. Sip. Oke, sampai sini ya. Nah, kalau udah begini, yang ini kita samain lagi tuh, pojokin kiri lagi. Kita tekan yang lama, geser paling kiri. Ini kan udah sama semua. Nah, sekarang kita cek apakah ini udah, apa namanya, udah sinkron suara yang nyanyi sama yang, apa, suara musiknya. Itu udah sinkron apa belum? Kita balik lagi, kita geser ke kiri lagi semuanya di sini. Kita mulai dari awal. Kita dengerin. Oh, ini masih belum nih. Masih belum. Pokoknya intinya itu kakak-kakak kita di sini mesti apa namanya? Mesti bisa ngepasinnya itu, istilah bahasanya itu kita mesti ya nyesuainya itu memang agak susah-susah gampang karena menyeimbangin suaranya, tempo musiknya sama suaranya itu emang agak susah. Nah, jadi bentar ya Mas, tadi kalau kakak dengerin di detik yang keempat itu Amos sudah mulai nyanyi, sementara musiknya harusnya Amos mulai nyanyi itu di detik ke-6. Jadi antara musik sama suaranya Amos lebih cepat Amos nyanyinya. Nah kalau misalkan begitu kan nggak pas. Jadi kita harus sesuaiin supaya ketika musiknya detik ke-6 Amos nyanyi, nah videonya juga pas di detik ke-6 Amosnya nyanyi gitu. Jadi kita harus sesuaikan itunya. Itu yang dimaksud sama Amos nggak sinkron gitu. Thank you Alex, sudah dijelasin lagi. Nah, oke nih, karena begini kan masih belum ngepas nih. Tadi kan pas didengar itu suara aku nyanyinya itu lebih duluan. Lebih duluan di apa namanya? Lebih duluan nyanyi aku daripada mulai lagunya. Nah, ini caranya itu kalau begitu yang bawah audionya itu yang warna hijau ini kita tekan yang lama, kita pasin ke kanan dikit. Jadi ngepasinnya dari sini bawahnya, kita maju mundurinnya itu di audionya. Misalkan segini. Kita geser lagi ke kiri. Nah,
terus di play lagi. Oh, masih belum. Justru videonya Mos yang harus ke sana, ke kanan nih Mos. Kalau dalam kasus iya. ini videonya yang harus ke kanan karena videonya yang mulai duluan kan. Jadi videonya harus kita bikin lebih lambat. Oh iya. Benar. Berarti kalau begitu ini videonya mesti dilambatin ya? Iya. Kalau dalam kasus ini karena Amos nyanyinya duluan tadi, kan waktu di pojokan bareng-bareng nih, waktu semuanya rata, Amosnya nyanyi duluan kan. Berarti kita patokannya adalah yang mana yang duluan, itu yang harus dimundurin, gitu aja biar gampang. Iya. Di dalam kasus ini, yang di KineMaster aku, jadi videonya kita geser ke kanan nih, videonya kita klik lama, kita geser ke kanan dikit. Emang tadi kayaknya agak jauh tuh, segini kayaknya nih. Nah kan kalau misalkan begitu dia berubah posisinya. Ini nggak apa-apa, nggak terlalu bermasalah, nggak mempengaruhi hasil akhirnya. Mau di atas, mau di bawah gitu. Nah, sekarang kita tes lagi. Nah, ini kejauhan malah. Nih, pasin lagi aja. Ini berarti video ini kita tekan lama, kita geser ke kiri lagi, kira-kira segini. Bisa kita balik, kita dengerin lagi. Masih belum. Emang agak susah, agak yang bikin namanya kadang di sini kakak-kakak, jadi mohon maaf. Oh iya, dari Karael ada yang nanya ya. Mau tanya dong, kalau misalkan kita pasang audio MP3 di KineMaster, gimana ya cara hilangin suara penyanyi aslinya, tapi musiknya masih ada supaya kitanya yang nanti masukin suara asli kita. Oh, jadi misalkan ada MP3 itu, misalkan kita download MP3, ada suara orang nyanyinya, jadi pengen dihapus suara orang nyanyinya, itu sampai sekarang setauku masih belum bisa kakak-kakak. Jadi solusinya itu kita mesti nyari di YouTube itu bener-bener yang full instrumental. Jadi kalau misalkan ada yang nyanyinya, kita download MP3 ada orang nyanyinya gitu, tapi kita pengen ambil suaranya doang, apa musiknya doang. Nah itu masih belum bisa, masih agak susah itu. Aplikasinya pun juga rata-rata emang di komputer semua sih, itu pun juga mengoperasikannya agak susah. Jadi untuk sementara solusi yang paling mudah itu kita tuh downloadnya itu yang itu. Nah kalau nyari minus one-nya itu ada aplikasi buat nurunin nurunin nadanya itu ada di Play Store. Nanti bisa aku kasih lihat nanti. Aku juga sempat pakai. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Waktu itu sempat ini Mos buka TikTok. Waktu itu sih ada, cuma gue lupa ngedownload tuh ininya. Jadi dikasih website itu bisa ngilangin vokal dan ngilangin musiknya. Jadi either kita mau ngambil suara vokalnya aja atau kita mau ngambil musiknya aja, ada situsnya. Cuma ini lagi gue cari kemana tuh si TikTok gitu. Mudah-mudahan cepat ketemu ya. Kalau bisa ketemu nanti segera di-share deh. Ya boleh tuh koleksi tuh. Itu ngebantu banget tuh. Betul. Soalnya kalau jujur ya, kalau aku pengalaman sendiri pernah nyoba ngilangin suara vokalnya gitu, kalau pakai aplikasi tuh agak susah banget sih ya. Tapi kalau misalkan di website ada begitu itu berarti bikin mudah tuh kakak tuh. Boleh tuh. Kalau misahin pamannya gini, Mos. Kalau maunya kita punya video ada suaranya. Kalau di Premiere itu kan tinggal dia di unclip gitu ya. Jadi blendingnya dipisahin antara gambar sama audio. Terus kita bisa delete salah satu, kita butuh audionya aja, kalau kita butuh gambarnya aja, mau di replace yang kita punya mamanya. Kalau di sini bisa nggak ada video di aplikasi KineMaster gitu? Bisa.
Bisa Kak? Bisa sih seharusnya ya. Coba untuk Agus ada masukan nggak? Soalnya belum. Kalau untuk itunya Kak, Kakak klik videonya, terus di paling bawah ada ekstrak audio. Oh, di ekstrak ya. Oh. Berarti kepisah antara suara sama gambar ya? Betul Kak. Cuma ada cumanya nih Kak. Kalau misalnya Kakak lakukan itu, kemudian Kakak mau potong-potong videonya, nanti akan ini Kak nggak sinkron. Jadi videonya kepotong, tapi suaranya enggak Kak. Gitu. Oh iya. Ya, karena Kakak udah pisahin. Gitu. Biasanya kalau mau dipisahin itu cuma umpamanya gini, kita ada musik bagus nih, cuman kita nggak pernah dapat MP3-nya gitu kan, atau dia diprotek nih untuk convertnya nggak bisa, terus kita cuma dapat videonya aja kan. Kalau emang mau gitu, kalau dari YouTube kan pada saat downloadnya bisa milih yang MP3 doang sih Kak. Ya. Oke. Gitu. Nah, kalau kita ada karena kita hasil rekaman video dapat dari teman gitu. Terus kalau kita umpamanya nggak punya suatu software converter kan, daripada ini kan umpamanya di sini langsung, itu kan lebih membantu daripada ini tuh. Oh, jadi, itu gambarin di apa enggak? Karena nah, kita nanti tuh ada tuh apa? Aku juga mau apa yang udah aku share di WhatsApp itu kan. Ada link itu tuh apa namanya link ke website di mana itu dari YouTube itu video YouTube jadi MP3 tuh Kak tuh. Ya, oh, oke. Nanti aku kasih lihat gimana caranya, gampang sih itu. Oke nih sampai sini. Kak Amos, sorry aku mau kasih tips ya, boleh nggak? Jadi dari sharing aku terakhir kali rekaman yang apa namanya dari Terbit Matahari itu, aku kan udah coba pakai masukin lagu musik -1-nya, emang susah banget gitu. Jadi ternyata kalau untuk rekaman kayak gitu saya coba-coba cari di YouTube. Ada 2 metode kalau mau gampang. Yang pertama, pada saat kita mulai dengar lagu di -1-nya, kan kita kan biasa kalau ngerekam -1 sambil dengerin lagu tuh ya. Jadi begitu kita mau dengerin lagu, begitu kita mau mencet lagunya play, kita kayak bikin tanda tepuk tangan kah atau 3, 2, 1 play gitu. Jadi pada saat kan apa namanya kamera kita pasti udah rekam duluan kan, tapi -1-nya belum di play gitu. Jadi ntar tinggal ngetrim gitu. Jadi begitu 3, 2, 1, nah itu tanda di mana kita ngetrim ke left gitu. Ya. Terus atau cara yang kedua, kalau misalnya itu pun cara itu masih nggak sinkron. Jadi Kak Amos coba klik di ini deh Kak Amos yang di videonya Kak Amos besar kamu. Terus Kak Amos yang tadi saya kasih tahu ke Kak Angga, scroll ke bawah terus. Nah itu yang lagi paling bawah. Nah ekstrak audionya. Nah, di ekstrak audio, kalau Kak Amos video yang ini, berarti kan cuman ada suara Kak Amos doang ya. Jadi, apa tuh namanya, yang itu tuh yang kayak getaran-getaran itu, apa sih namanya, apa sih itu, garis-garisnya itu loh. Kak Amos sudah ekstrak audionya belum? Ini ya? Ya. Oh iya. Nah, iya, tinggal disesuaikan sama yang musiknya. Begitu Kak Amos keluarin suara, otomatis tanda yang apa tuh namanya yang grafik itu akan ada gitu, nggak ngeblank aja. Oh iya. Ngeblank. Jadi tinggal disesuaikan, cuma jangan di apply dulu Kak Amos, cari ininya aja dulu, cari ngepasnya di mana gitu loh. Ngepasnya di mana. Nanti Kak Amos lihat lagi posisi Kak Amos masuknya itu di menit atau detik keberapanya, Kak. Oh iya. Ngapalin itunya aja ya. Terus nanti diandu sampai apa tuh namanya musiknya masuk lagi ke video. Karena kalau misalnya kita mau ngedit videonya lagi, ntar susah kalau misalnya musiknya udah keluar kan, gitu. Nah nanti kalau udah dapet angkanya, musiknya udah masuk,
baru tuh Bu, kita geser lagi. Yang penting udah sinkron, supaya mempercepat waktu sinkronasinya aja Kak. Oh iya, boleh tuh kalau Gus. Ya. Berarti lihat dari grafiknya ini nih ya, Pak Agus ya. Betul Kak. Jadi biasanya kan kalau musik masuk ada ketukan drum yang kenceng gitu ya. Iya. Nah, tinggal disinkronin aja tuh masuknya semana gitu, di menit keberapanya. Yang kita geser nanti ya bisa yang mana aja sih. Yang penting nanti pada saat apa namanya mau diterapin, kita undurin dulu. Yang penting kita udah tahu waktunya masuk suara sama masuk musiknya itu bareng itu di mana. Kita tandain dulu kan, yang di Kak Amos tandain nih sekarang nih di 05.910 gitu kan. Iya. Tapi yang harus kita tandain bukan ininya Kak Amos. Kak Amos geser paling ke kiri deh. Geser. Nah, itu yang kita tandain tuh. Misalnya nih, berarti kalau di sini video Kak Amos di 02.252 gitu. Misalnya ini yang udah benernya nih. Kak Amos sudah benernya di 02252. Maka Kak Amos catat, ingat-ingat 02252 itu masuknya. Nah, iya. Andu dulu sampai musiknya masuk lagi ke video. Gitu. Nanti kan berantakan lagi tuh posisinya tuh. Nah, Kak Amos tinggal geser videonya ke 02.252. Gitu, Kak. Oke. Cepet aja. Oke, Kak Agus nih, makasih banget nih tipsnya nih. Sama Kak. Jadi belajar lagi kan. Berarti cara mempersingkatnya begitu tuh. Apa, Pak? Oh iya. Boleh diulang nggak sih? Nggak ngerti. Pelan-pelan. Oke. Mungkin emang agak kompleks sih, tapi itu emang ngebantu sih. Tapi agak ini juga ya mungkin ya kan. Jadi ngelihatnya tuh kebanyakan ininya nih, bagus nih ini. Yang kira-kira paling praktis buat yang bisa langsung diaplikasikan aja, Mas. Kira-kira gimana? Oke. Tips and triknya. Berarti emang kalau yang paling cepat itu emang bermodalkan ini sih, apa, pendengaran yang jeli emang. Bermodalkan itu berarti tinggal geser-geser ininya aja nih Kak, seperti biasa nih. Kalau di KineMaster ini bisa dikasih tik nggak sih atasnya? Maksudnya ada tandanya gitu. Jadi kan kalau misalnya ini yang merah ini, yang tanda 003 ini, diklik kan jadi ungu kan dia. Jadi kan ada tandanya atasnya. Cuman itu kan secara keseluruhan. Kalau misalnya per video gitu bisa nggak sih? Ini nanya ya. Jadi gue tahu gitu. Jadi kan gue cuma nyambungin antara titik sama titik gitu kan. Iya. Saya baru tahu bisa di bookmark malah. Iya sama nih. Kayaknya nggak bisa deh Kak. Atau di pin ya? Iya. Oh bisa ya? Iya, termasuk pin ini berarti nih. Ingat detiknya. Aku mah ingetin detiknya itu. Iya. Yang paling gampang dulu, Mas, nggak apa-apa. Oh iya tuh jadi ada itunya tuh. Atau kalau misalnya pas rekaman, kalau bisa nggak misalnya pas kita rekaman pakai musik juga, cuman pelan gitu. Jadi nanti yang ditimpa jadinya. Jadi ketika rekaman pakai musik juga. Jadi itu maksudnya, ngerti? Gimana sih ngomongnya? Ya begitulah. Bisa sih, bisa gitu. Bahasa penyampaiannya agak susah, tapi di mulut pengen ngomong gitu ya. Ya maksudnya ketika kita rekaman kita udah pakai musik, udah masuk, cuman pelan gitu. Jadi cuman kuping kita yang bisa dengar sama sedikit lah. Jadi nanti misalnya ketika di KineMaster ditimpa sama MP3-nya masih bisa, masih nggak terlalu aneh gitu maksudnya. Iya Kak, jadi yang tadi saya bilang tips pertama kita pakai earphone kan gitu kan ya, pasti kan. Kita pakai earphone buat ngedengerin musik -1-nya. Jadi sebelum kita mulai -1-nya, kan kita udah rekaman tuh. Kita kamera udah roll, terus di apa namanya? Ini misalnya gadget yang saya masukin ke earphone gitu ya. Terus saya sambil bilang dari terbit matahari 3, 2, 1 terus itu kan jalan intro biasanya kan. Intro kan potong sedikit lah gitu. Misalnya ada
orang sih lebih enak gitu. Kita masukin kantong atau mana yang nggak kelihatan, baru kita nyanyi deh tuh. Nah, nanti begitu rekamannya keluar, pasti kan akan ada rekaman pada saat kita bilang 3, 2, 1 gitu kan, cetek gitu. Nah, ntar sampai tangan kita yang udah posisi ready, tangan kita udah posisi ready, itu ditrim gitu Kak. Jadi musiknya masuk kita udah ngepas tuh waktunya. Jadi kalau kayak film, ingat nggak Kak, ada yang kayak itu loh, yang kayak apa tuh namanya, yang kayak Clap. Ya, yang 3, 2, 1 gitu loh, kayak gitu tuh. Itu sebenarnya buat nandain apa namanya, film di cutting start from titik itu gitu, yang action gitu loh. Iya. Kalau yang ini, kalau apa namanya, nggak pakai metode yang tadi, ya kayak Amos itu sih, benar, geser-geser gitu, menggunakan apa sih, bukan insting ya, keingetan kita nih, kira-kira yang duluan masuk yang mana nih, lagunya kah atau vokalnya kah gitu, udah paling main geser-geser gitu. Maksudnya sih. Oke, kalau dari Amosnya kira-kira lebih enak sharingnya yang gimana, Mos? Ya kalau sejauh ini ya paling easy-nya itu emang apa namanya, kalau mau nggak terlalu detail bisa langsung geser-geser kayak tadi tuh. Ya udah, coba di sharing dulu Mas. Kita praktek itu dulu untuk hari ini. Udah oke ya. Iya. Nah, kalau dari video ini kan kayaknya sih vokalnya masih agak kecepatan sedikit banget. Itu gimana, Mas? Cara supaya lebih pas lagi? Cara supaya lebih pas lagi kan, tadi posisinya seperti ini nih, belum di zoom. Pertama itu, kalau kita dengar-dengar masih belum ngepas banget, kita zoom in dulu tuh kakak-kakak tuh. Kita zoom in, pakai 2 jari lagi tuh, atau sejari tuh. 2 jari maksudnya. Nah itu kita zoom, deketin lagi. Nah jadi pas sudah di zoom begini, pas kita mau coba geser kanan kiri seperti ini, itu jadi lebih apa namanya, dekat dalam artiannya itu tuh nggak terlalu jauh, misalkan digesernya ke sini tuh nggak kejauhan, sana nggak kejauhan, jadi lebih ke zoom itu. Gimana ya Kak Lexi? Gini Mas, coba tadi Amos di zoom in dulu Mas. Oh ya, tadi posisi seperti ini ya. Terus. Nah, coba kakak lihat titik-titik di atas. Itu kan ada 2, 4, 6, itu menunjukkan detiknya. Nah, kalau misalkan Amos perbesar, coba diperbesar Mos. Diperbesar, nah jarak antara detiknya itu semakin jelas. Nah, itu kita bisa melihat, oh kalau misalkan dikecilin, jadi rentang antara detik pertama ke detik kelima ke detik 10 itu rapat banget. Jadi kita semakin susah untuk memperjelas di bagian mana sih kita harus masuknya. Makanya tadi kita perbesar. Kita perbesar dengan cara tadi yang Amos tunjukin. Perbesar, kita lihatnya ini udah diperbesar atau belum dari titik-titik yang ada di atas tuh menunjukkan detiknya. Nah, kalau misalkan kita semakin perbesar, itu grafik yang warna birunya itu akan semakin terlihat jelas,
Dan itu akan mempermudah kita untuk kita mau geserin mana, misalkan tadi kan kalau dari video ini, vokalnya masih kecepatan, kira-kira mungkin sekitar 1 detik. Nah, coba kita lihat di pojokan video Amos itu di detik keberapa. Misalkan itu kan di detik kedua tuh. Coba Mos. Nah, berarti karena kalau dari kira-kira mungkin sekitar 1 detik nih, berarti kita geserin ke yang ketiga. Coba kita geser ketiga. Videonya kita geser ketiga. Itu masih di 2, Mas. Jadi digeser, videonya digeser. Oh, ininya. Karena kan tadi masih agak kecepatan sedikit banget. Mungkin setengah atau 1 detik kali. Geser ke kanan berarti ya, Kak? Iya. Nah, coba kalau misalkan setengah detik, kita dengerin lagi. Kalau misalkan dirasa masih agak kecepatan, coba. Nah, gimana tuh? Ini sayanya jadi agak, telat. Telat. Berarti kalau misalkan setengah detik terlalu jauh, berarti 1/4 detik digeser lagi ke kiri. Oke, coba lihat di ujungnya, Mos. Jadi kalau tadi kan waktu yang pertama kan di detik kedua. Nah, coba kita di antara itu. Segini ya, Kak Reksi ya? Coba, boleh. Udah pas ya, Kakak ya? Oke. Jadi sampai sini kita zoom out lagi ya, Kakak. Karena proses sinkronisasi udah oke. Coba Kakak coba langsung praktek deh. Kalau misalkan tadi kan kita udah masukkan videonya semua, videonya Amos, dan lagunya kita udah masukkan. Kira-kira Kakak coba sekarang kita praktek untuk sinkronisasi. Kira-kira ada yang kesulitan nggak? Ini 258 ya, benar ya? Nanti kita ambil sampel 1-2 orang deh. Coba. Kak Lucy, kira-kira gimana Kak Lucy? Iya, udah agak-agak ngerti sih, tinggal prakteknya. Oke deh. Mbak Tati gimana Mbak Tati? Aku kemarin sih udah praktekin ya. Kalau saya sih ini kemarin udah bisa, cuma karena ini aku hapus lagi. Jadi kalau saya ini apa namanya tuh videonya Amos jadi sebelum aku masukin audio musik. Oh ya boleh. Itu bisa misalkan ada 4 detik. Itu supaya kita mempermudah, kita bisa tuh potong 3 detik di awal. Itu baru masukin audionya. Jadi kita akan mempermudah. Jadi cuma 1 detik doang yang kita perlu persiapkan untuk mensinkronisasi. Betul Mbak, saya setuju. Tadi kalau misalkan didengar-dengar, menurut Kakak, apa namanya yang paling gede suara musik nyanyinya? Suara Amosnya yang kenceng. Oke.
Nah, di sini karena suara akunya yang kenceng, ini kita bisa kecilin nih suara apa orang yang nyanyinya. Karena suara orang nyanyinya itu ada di video, kita klik videonya dulu, kita pencet sampai warna kuning. Oke ya. Udah oke. Kita ke pojok tuh, pojok kanan atas ada lambang suara yang ini. Yang ini nih. Nah, itu kita pencet. Nah, kalau udah nanti muncul ini kotak mixer. Kalau bahasa Indonesia apa tuh tadi tuh? Pengaduk. Pengaduk. Ngaduk ya. Nah, banget ini. Bukan mixer jus itu ya. Nah, kalau udah sampai sini, karena suara yang nyanyinya itu kencang, itu ada tombol di bawah pengaduk atau mixernya itu kan ada tambah 100% tuh. Kan slider itu ya. Itu bisa dikurangin yang ini. Mau berapa? Misalkan mau dikuranginnya sampai berapa persen? Misalkan 87% sampai 87% aja suara akunya. Oke. Nah, itu kalau udah kita centang pojok kanan. Nah, kalau udah begitu, kita coba dengerin lagi. Kita play. Nah, kalau misalkan masih belum kecil suaranya, bisa kecil-kecilin lagi di pojokan, kita ini lagi. Pokoknya sampai sedapatnya menurut kita udah oke nih suaranya nih, udah imbang. Ada itu enggak apa namanya tuh maksimalnya atau apa paling bagusnya itu berapa itu kalau untuk ini? Ininya ya, apa suaranya ya, volumenya ya. Yang bagus kemarin kan diimbangin tuh kalau kayak Kak Wilsi itu kan ada gambar sama itunya apa pencerahan itu kan 50, 55 gitu. Kalau ini sih nggak ada rumus khusus nih, Tante. Jadi dia itu berdasarkan apa namanya. Terkadang kalau masalah rekaman itu di video kadang kalau kita lagi hari ini lagu yang ini suara kita kenceng, tapi di video lain pas kita nyoba rekam lagi suara kita kecil. Jadi itu kita nyesuaiin aja sesuai sama apa namanya video kita itu suaranya misalkan dari sana yang ada kenceng, berarti kita kuranginnya mesti drastis nih, agak drastis, mungkin di kisaran 70. Contoh, kalau tadi kan aku coba sampai 80-an aja ya. Bisa kalau misalkan suara dari videonya itu suara orang itu kenceng, kita bisa kurangin kira-kira 70%. Nah, jadi sih Tante. Terus jadi, kalau pernah tuh saya katanya kalau untuk di acara Zoom sama langsung di dikirim di WA itu beda suara, bisa kecil gitu. Kayak kemarin tuh di Zoom kelas 1 sama 2 tuh tiba-tiba suaranya aku suaranya padahal rekamannya kenceng tapi tiba-tiba kok kecil gitu. Itu ngaruh apa? Ngaruh dari rekamanku atau ngaruh dari kita yang nyetel saat dibikin KineMaster gini nih? Itu bisa jadi dari rekamannya Tante. Di depan jadi suaranya kenceng nih. Di depan suaranya kenceng, tiba-tiba di tengah kok kayak kecil sedikit gitu. Gitu ya, Tan? Terus ada juga yang dari awal kecil, jadi kecil itu sampai bahkan katanya sama hostnya itu udah digedein sampai 200 di Zoom itu, tapi nggak ada suara, kecil banget gitu. Itu berarti ngaruh dari apanya? Maksudnya kalau emang dari kita yang setting di KineMaster-nya ya berarti ada panduannya supaya pas di KineMaster-nya itu harus berapa gitu. Kalau dari yang aku dengar itu kan yang Tante bilang itu
Itu berarti itu pas lagi dalam proses rekamannya tuh pas tante lagi nyoba bikin rekam, lagi nyanyinya itu. Jadi bukan di KineMasternya. Kalau misalkan dari depannya kecil, totonya pas sampai ref kenceng, itu berarti pas lagi kita proses rekaman itu tuh tan. Bagusnya gimana proses rekamannya itu? Bagusnya itu kalau pas proses rekaman itu jarak mic itu mesti steady, mesti diem itu. Jadi apa namanya posisi HP-nya atau enggak apanya buat ngerekam itu tuh jaraknya mesti pas. Misalkan contoh berapa senti di depan kita, atau berapa meter, misalkan 1 meter lah contoh segini atau 50 senti, itu mesti nggak boleh gerak juga. Dan kita pun pas lagi rekam tuh jangan maju mundur atau begini, agak mundur dikit pas kita mundur dikit, atau suara kita enggak rata. Ratanya itu maksudnya itu kencengnya. Jadi pas awal kita pelan, tapi totalnya pas masuk ref itu kan jadi semangat, kita nyanyi jadi kencang. Nah itu jadi yang pas awal-awal itu jadi ketutupan tuh. Jadi katanya ada ngaruh juga tuh pas rekaman tuh HP yang buat kita ngerekam tuh di fullin volumenya gitu. Itu ngaruh nggak? Yang HP-nya sih enggak kan. Kalau volume itu dia volume apa namanya yang di speakernya HP doang itu dia. Oh gitu. Oke deh. Lanjut. Siap Tan. Ya, maaf ya. Nggak apa-apa Tan, saya juga belajar. Lebarannya udah lewat Bu Tati. Kita lanjut nih ya Kak. Kan ini apa namanya posisinya ini tadi kita pas suara orangnya ini kekencangan ya. Itu kan kita ngedit apa kita nyetingnya itu di videonya itu kan terusnya lambang yang suara tadi nih yang begini kan. Nah kalau misalkan suara musiknya kekencangan, oh itu ngecilinnya gimana sih? Ini caranya kita pencet dulu tuh sekali yang lagunya misalnya Nugrah Muni, pencet. Nah habis itu ada logo ini lagi nih apa namanya speaker lagi nih yang ini klik lagi, pencet. Nah ini sama kayak tadi nih. Kita atur lagi di sininya. Terkadang emang lagunya ini instrumennya itu kadang kecil. Jadi kita bisa gedein atau misalkan itunya kegedean kita kecilin. Itu dari sini juga sama. Karena ini oke, jadi udah di checklist aja. Sejauh ini udah pada oke semua kan kakak-kakak? Kalau udah oke, biasanya kan kalau udah begini itu sinkronnya pasti sampai belakang udah pasti sinkron. Nah sekarang itu kita supaya apa namanya awal-awalnya itu lagunya nggak langsung nembak langsung kagetin gitu, misalkan di play itu kan kadang kan nggak dari pelan dulu terus naik ke atas. Kalau ini kan kalau belum diedit itu kan langsung ngagetin gitu pas mulai lagu. Nah itu caranya itu supaya halus di fade in, bahasanya ini kita fade in itu kita ke paling kiri tuh ada lambang gigi pengaturan yang ini nih sebelah kiri. Nah itu kita pencet. Nah di sini nih kita masuk ke project setting atau bahasa Indonesia pengaturan proyek. Nah kan ada pilihan audio tuh kakak-kakak. Nah ini kita ke bagian bawah dikit ada audio add in atau bahasa Indonesia apa tuh? Penguatan audio. Nah itu kita pencet yang ininya atau digeser ke kanan sampai merah. Kalau udah begini kakak, udah oke semuanya? Oke ya. Kalau udah ini di bawah ada slidernya nih.
Nah, ini kita mau tentuin mau berapa detik itu apa namanya fade in-nya. Misalkan 1 detik. Kita geser 1 detik ini, pilih sampai 1 detik atau 1,2,5. Kalau aku rata-rata pakai 1,25 atau 1,50. 1 detik 5,50 gitu. Ini supaya apa namanya fade in-nya itu agak halus. Nah, kalau udah begini, misalkan kadang endingnya itu ending lagunya itu juga apa namanya nggak pelan-pelan turun, lama-lama hilang, contohnya langsung blep hilang gitu kan nggak enak tuh. Nah itu kita pakai fade out nih yang bawah tuh atau pelemahan audio, itu kita iniin lagi nih sampai merah. Nah, itu kita sesuaiin. Biasanya kalau yang apa namanya audio outnya ini, fade outnya ini atau pelemahan audionya itu dia agak lebih lembut lagi tuh, ngilangnya pelan-pelan. Jadi kita bikin biasanya 2 detik. Nih, ini pas nih 2 detik nih. Jadi nggak hilangnya agak lama, 0, 1, 2, nggak langsung selep hilang gitu. Kan jadinya agak kurang enak dilihatnya, didengarnya. Nah, sampai sini udah oke semua kakak-kakak? Seputar fade in, fade out, penguatan audio, pelemahan audio. Udah oke semua ya? Nah, kemudian kita lanjut nih. Oh, betul. Ini berarti kalau audio ini kita kan ngaturnya di depan ya, berarti akan berpengaruh ke semua video yang kita masukin ya? Iya benar. Setelah kita masuk 5 video, 5-5-nya akan menjadi seperti ini ya? Iya Kak Melsi, benar. Ini jadi berpengaruh universal ke semua apa namanya sektor-sektor audio nih yang di project kita nih. Ini universal nih. Nah, kalau udah begitu, untuk ngedukung supaya kan audionya tuh kan udah oke nih, udah masuknya lembut, keluarnya lembut. Tapi kadang kan videonya itu masih kasar tuh kakak. Masuknya masih kasar, masih totalnya langsung plek, mau blok gitu kan. Nah itu kita ke kiri nih, ke video yang ini. Kita klik. Nah ini sama nih, tapi bedanya ini video kakak-kakak. Fade in, fade out-nya. Nah, ini kita nyalain lagi. Nyalain juga. Ini yang tadi kan, yang di audio itu 1,50 kan, 1 detik 50. Itu kita ikutin. Nah, kalau udah yang fade out-nya yang bawahnya. Nah, kalau udah, kita close. Pojok kita close. Nah, jadi kan nih, pas sudah di close, kelihatan kan jadinya hitam. Kalau tadi itu benar-benar sama sekali masih nongol tuh. Gambarnya masih ada sama sekali. Nah, ini udah di, apa namanya, fade in nih. Udah di, apa namanya, dikasih pelemahannya tuh. Jadi masuknya itu pelan-pelan. Nah ini kalau udah kita bisa cek nih, kita ini. Nah tapi yang di ini itu masih belum nih kakak-kakaknya. Sebentar. Tapi kan karena ini yang di video ini masih belum ke fade out secara sempurna, karena posisinya itu yang video itu dia agak ke kanan, lebih jauh ke belakang dibanding apa namanya backgroundnya tadi. Itu berarti kita mesti atur lagi tuh di itunya tuh. Kita bisa ininya kuningnya ini kita geser ke kiri, atau paling mudahnya itu begini aja nih kakak. Berarti kita balik ke yang tadi gerigi, terus habis itu video. Berarti fade in-nya itu kita panjangin aja kakak.
Kira-kira itu kalau tadi itu ada berarti 4 detik. Kita bikin 4 detik videonya. Nah, itu kalau udah kita close, kita lihat lagi. Masih belum ini ya berarti. Atau di yang videonya itu Mas yang diklik sampai kuning, terus nanti kamu itu in animation tuh, animasi masuk. Oh iya, itu bisa juga lewat situ tuh. Itu bisa juga. Sini berarti bisa fade ya Kak. Oke nih, sampai sini udah oke. Keseluruhan sih untuk yang kali ini, materi kali ini kita lebih fokusnya itu ke bagian yang audionya tadi nih ya Kak. Audio yang dari video sama yang dari musiknya itu. Biasanya itu yang banyak pertanyaannya gimana sih cara menyeimbangkannya itu, ngesinkronnya kayak tadi tuh kan, nge-slide-nya itu kita mesti pasin kayak gimana, kita mesti pasin apa namanya supaya sinkronnya bagus. Terusnya yang paling sering nongol juga, suara yang nyanyinya lebih kenceng nih daripada suara itunya. Tadi kita atur volume yang di apa namanya yang di videonya, yang di bagian kitanya yang nyanyi itu kita kurangin. Atau sebaliknya misalkan yang di audionya itu kenceng kita kurangin. Terus jauh ini sih itu sih koleksi yang bisa gue share. Ada satu lagi untuk yang apa YouTube ya yang tadi Kak itu bilang. Ada Kak Agus tuh fokus kau jadi musiknya agak mengecil pada saat masuk dan besar kembali saat wow. Kalau untuk yang ini sih, yang tadi tuh yang Kak Angga sebutin awal, gimana sih cara apa namanya kita di YouTube itu, kan kalau misalnya mau download tuh kan juga mau ngambil MP3-nya doang, gimana sih caranya? Nah, ini sebentar doang sih ya Kakak, gampang sih ini. Ini kita ke YouTube-nya dulu nih, kita buka YouTube. Ini contohnya aku mau download video Kevin dan Karin nih. Itu kita klik yang lambang titik 3 sebelah kanan di videonya ini, yang di sini. Terus ya klik share. Kalau di HP-ku itu dia copy link atau salin tautan. Itu di sini kita salin linknya. Kalau udah kita buka yang tadi di WhatsApp tuh kakak yang aku kirim. Ini ada website YouTube to MP3 Converter. Nah itu kita klik. Kita buka di Chrome atau di aplikasinya. Nah nanti kan akan muncul gini ya kakak. Nah ini kan kita bisa pilih tuh yang bawah mau MP3 atau MP4, karena kita MP3 udah di settingnya bawaannya sama MP3, kita tinggal masukin linknya tadi, kita paste, kita tekan lama paste atau ditempel. Habis itu klik convert. Nah habis itu udah muncul begini, ada lambang download, ada logo download, kita klik download. Nah, ini lagi downloading. Nah, kadang suka keluar Lazada begini, ini kita close aja. Baik lagi. Nah, ini udah oke tuh Kak, udah kekirim, apa udah ke download. Jadi caranya gampang kalau misalkan kita pengen ngambil MP3-nya doang.
Oke, kakak, mungkin sejauh ini cuma itu yang bisa saya sharing. Ini kekurangannya maafkan juga ya, karena saya juga masih belajar banyak untuk aplikasi ini, nggak terlalu nggak terlalu awam banget, nggak ngerti. Ngejelasinnya juga ke kakak-kakak nih, apalagi ke yang itu bahasanya aku nggak bisa ngatur ngolahnya, itu emang susah, jadi mau maaf banget ya. Latihan jadi guru, Mas. Oke, ya jadi thank you Kak Amos buat sharingnya. Jadi kakak-kakak, kira-kira itu yang bisa kita pergunakan dalam aplikasi KineMaster. Ada beberapa pertanyaan tadi di kolom chat dari Kak Rahel. Kalau ducking fungsinya buat apa ya? Saya sejujurnya belum pernah pakai tuh fitur itu, Kak Rahel. Saya belum pernah pakai, jadi saya secara pribadi sih nggak tahu. Cuma kalau saya browsing, saya cari-cari sih katanya untuk memperhalus. Cuma yang saya coba sih belum ada efeknya yang terlalu gimana-gimana. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk dari Ko Agus, untuk voice over Kak, jadi musiknya agak mengecil. Itu nanti ada ininya sendiri kok, ada tautannya sendiri. Itu sih, jadi yang kita edit bukan di settingan awalnya. Jadi nanti tergantung dari masing-masing. Misalkan di layernya yang kita mau fade in, fade out itu bisa. Cuma itu nanti minggu depan deh, coba saya share ya, sebelum masuk ke Kangga. Jadi bagaimana kita fade in, fade out di videonya atau di layernya. Jadi misalkan musiknya mau kita kecilin nih. Misalkan kalau saya biasanya, kalau ngomong kan selalu ada background musiknya. Nah, begitu saya doa, biasanya saya kecilin tuh musiknya. Nanti selesai doa, saya naikin lagi musiknya. Jadi bisa naik turun gitu. Nanti minggu depan saya share caranya gimana. Gitu. Sebelum kita masuk ke Kak Angga. Kak Lex, tadi yang aku bilang fade in, fade out itu, fade in, fade out, voice over. Itu ngejawab pertanyaannya Kak Rahel, Kak Lex. Oh, oke. Ya, yang ducking. Oh. Jadi secara teknisnya gimana tuh kok? Itu juga aku lagi masih nyari juga sih. Tadi sempat ngeliat apa sih namanya, teorinya sih. Jadi kayak gitu, kayak misalnya ada background musik gitu kan. Terus begitu ada narasi ngomong, suara apa namanya, musiknya akan mengecil tanpa kita pakai musik envelope gitu. Dia akan mengecil sendiri. Terus begitu suara vokal kita hilang, dia naik sendiri. Enak banget sih itu kalau emang benar. Saya belum bisa masuk sih, nggak tahu kenapa ini. Emang mesti kayak ada suara atau mungkin harus dipasang mikrofon dulu baru bisa kepake apa namanya, functionnya. Saya juga nggak ngerti sih. Gitu. Jadi nanti kalau udah ada tuh nanti kita bisa ngatur sendiri. Jadi kayak ada master volume sama background volume gitu loh. Jadi di situ ntar kita mainin. Oke. Wah, jadi dapat ilmu baru nih. Thank you, Pak Gus. Banyak banget kakak-kakak ilmunya di sini. Keren. Kakak semua keren. Oke, jadi kira-kira itu kakak untuk kita hari ini. Kita maksimalin sampai jam 3 udah selesai, karena nanti jam 4 kita akan start lagi. Kita akan kena radiasi lagi dari handphone gitu ya. Jadi setelah ini saya kasih waktu ke kakak. Ci Charlie mau ngomong ya Ci? Kayaknya ya, mungkin ini Ci, boleh Ci, silakan. Mau tanya Alex, itu aku banyak nih yang aku mau tanya. Pertama di apa namanya, di KineMaster tuh kan ada perintah-perintahnya. Terus waktu itu ada pembaruan KineMaster, aku baruin kan. Begitu aku buka KineMasternya, itu perintahnya hilang, cuma ada gambar-gambar. Perintah apa ya Ci, contohnya Ci? Hah? Gambar doang. Gimana sih? Iya, pokoknya perintahnya kayak misalnya Chrome, nggak ada bacaan Chrome, dia cuma ada gambar. Nah kemarin tuh untuk minggu lalu aku tuh kan udah hafal gambarnya, jadi kayak ngeraba-raba, aku inget-inget, oh iya ini gambarnya ini. Mungkin memang ini kali Ci, itu bagian dari pembaruan kali Ci, mungkin ya. Tapi kalau coba Ci,
ini nggak ada Coba. beritanya, jadi cuma gambar. Oh, nggak ada ini ya, nggak ada keterangannya ya. Bentar. Iya. Itu cara ngembalikinnya lagi tuh gimana? Terus yang kedua tadi apa lagi ya? Terus kalau kita tanpa sadar ketekan keluar, waktu kita keluar, kita mau balik lagi tuh kan, cariin proyek kita kan yang kita kerjain. Nah itu kan sebelumnya kita ngerjain banyak. Pertama, cara menghapus, mendelete proyek-proyek yang pernah kita kerjain itu gimana? Terus kedua, cara memberi nama itu biasanya ada tanpa judul gitu. Iya. Terus kadang gambarnya kan hitam, kita nggak tahu tuh proyek yang tadi kita kerjain itu yang mana. Jadi kita harus satu-satu kita buka. Nah itu caranya gimana supaya kita bisa tahu, oh yang tadi kita kerjain itu yang ini. Gitu. Kalau yang nama, saya lagi coba cari ya, Ci. Yang nama saya lagi coba cari. Kalau yang menghapus project, ini Ci, ya ini ya. Kalau yang menghapus project, Cici tinggal langsung ke bagian depannya aja, berandanya. Yang bagian depan sini. Nah, kemudian langsung ditekan aja, Ci. Ditekan yang agak lama, misalkan nih yang lama yang mau kita hapus ya. Nah, kemudian kita cari di bagian bawahnya. Itu ada delete hapus. Jadi, ya keluar dulu. Nanti di beranda KineMaster-nya yang ini. Terus kemudian misalkan apa? Di project yang kedua, misalkan yang kita mau ini nih, mau hapus. Ini kan my project nih. Kita tekan yang agak lama. Nanti di bawahnya ada tulisan nih, hapus, delete. Nah, itu akan terhapus. Kita punya, kita punya project. Iya, sama kasih nama. Oke, terima kasih. Nah, kalau yang kasih nama, Ci, sama kayak tadi. Ya, dan dari name. Iya, betul. Di rename aja. Makasih, Kaleksi. Sama-sama, Ci. Kalau yang apa gambar-gambar itu yang perintahnya hilang? Nah, itu saya mau coba cari dulu, Ci. Karena saya juga di-update sebenarnya, tapi masih ada keterangannya. Itu jadi nggak cuma simbolnya aja ya, Ci? Iya, itu simbolnya aja. Coba nanti saya cari ya, Ci. Oke, makasih. Gimana ya, Ci? Iya, sama-sama, Ci. Maksudnya simbol begini, Ci, yang keluarnya. Simbol gini doang. Nih. Simbol aja. Ya, simbol aja. Pencet sebelahnya. Nih, sebelahnya. Apa? Sebelahnya. Sebelahnya ada tanda ini. Jadi keluar ada namanya. Kalau yang sebelahnya ini kan cuman gambar gini kan. Di sebelahnya. Di bawahnya paling bawah sebelahnya. Ada, Ci. Di sebelahnya yang mana? Yang ini nih, paling bawah, di bawah. Oh, iya. Okay. Paling bawah. Nah. Oh iya, betul. Yang paling bawah sekali ya? Paling bawah sekali. Ada garis. Terima kasih. Oh iya, betul. Kepencet berarti itu. Ya, sama aku juga kemarin pencet-pencet gitu. Thank you, Lucy. Wah, life hack nih. Oke. Sip, mantap. Jadi hari ini kita dapat ilmu nih, ilmu baru. Oke, kakak. Jadi itu kita akhiri pelatihan kita hari ini. Nanti saya coba tanya Amos, kira-kira ada tugas atau enggak, atau mungkin tugasnya kayak tadi tuh. Jadi kita sinkronin antara videonya Amos dengan MP3-nya, gitu. Jadi nanti kita coba, mungkin itu, tapi saya harus konfirmasi dulu ke Amos, kira-kira gimana. Kemudian yang kedua, nanti akan ada tugas besar kakak-kakak. Jadi nanti kita akan kasih mentahan. Nanti kita sama-sama akan coba bikin satu video yang utuh dari materi yang pertama tentang media sama
lapisan, kemudian yang minggu lalu dari KWLC sama minggu ini dari Kamos, supaya kita secara utuh dari minggu pertama sampai ketiga kita langsung praktekkan materinya. Gitu. Oke, kita sama-sama mau akhiri activity meeting kita pada hari ini. Saya mau ajak kita semua untuk sama-sama tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan memberikan kepada kami kekuatan, kesehatan, dan kerinduan untuk kami terus boleh mengembangkan kemampuan yang Tuhan percayakan kepada kami dalam pelayanan anak. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami masing-masing untuk kami dapat mempraktekkan skill yang Tuhan baru saja berikan kepada kami, dan biarlah kami boleh lebih lagi mengembangkan pelayanan kami, dan kami boleh menjadi guru-guru sekolah minggu yang terus-menerus mau belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Sebentar kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing, kiranya Tuhan memberkati, dan Kau kumpulkan lagi kami jam 4 nanti untuk doa bersama. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua sama-sama kita katakan. Amin.